Waalaikumsalam, Nadia. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, segala pujiannya bagi Allah. Kita kemarin telah merayakan hari raya Idul Adha ya. Gimana nih? Sudah pada habis belum nih baksonya, dagingnya? Dimasak apa Mbak Nadia di rumah? Daging Tidak masa apa-apa lah Ustaz. tidak masak, daging kurban tidak masak. Masak nasi. Masak nasi. Mbak Arin masak apa Mbak Arin? Dagingnya dimasak apa nih? Sate, gulai, bakso, rica-rica. Nah, raya. Bergabung. Mbak Fraya, dagingnya dibuat apa? Dimasak apa kemarin? Mbak Fraya Mars. Dagingnya dibuat apa kemarin? Dimasak apa? Ini kedengeran nggak suaranya Sat? Kalau Mbak Arin dimasak apa dagingnya kemarin? Jangan-jangan nggak dimasak ini. Dimakan mentah Sat. Waduh, bahaya. Oke ya, kita belajar aja deh. Kemarin kita belajar tentang sistem apa nih? Sistem pernafasan ya pada manusia dan hewan. Dan kita telah sampai di sistem pernapasan hewan. Ini reptil ini kemarin sudah belum reptil? Reptil. Kayaknya udah ya. Belum ya? Oke, kita masuk reptil aja ya. Nah, anak-anak kita masuk pada organ pernapasan pada reptil. Jadi reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Ini ngomong-ngomong tahu reptil apa enggak ini pada reptil? Reptil itu ya contohnya kayak buaya, kadal, cicak, biawak, ular. Yang biasanya ya apa? Hanya merayap gitu ya, merayap terus makanannya omnivora kalau enggak apa? Karnivora. Itu menggunakan paru-paru untuk bernafasnya. Seperti hewan-hewan yang menggunakan paru-paru ya. Dalam paru-paru itu oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Kemudian reptil yang sering berkubang di air, contohnya buaya. Lubang hidungnya itu dapat ditutup sewaktu menyelam. Ya, jadi buaya, hidungnya buaya. Nah, itu bisa menutup ketika menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan biasanya kepala buaya itu kan berada di atas juga ya. Nah ini Mas Fahril. Apa? Belar-belar. Mana Mas Fahril?
Sudah siap belajar lagi ya? Siap. Siap. Oke. Dagingnya dimasak apa kemarin Mas Fahril? Sate? Enggak. Iya. Gulai gitu. Gulai, ya, enak ya. Sama dong, saya juga dimasakin gulai. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, hewan-hewan yang masuk dalam reptil itu seperti buaya, ular, kemudian cecak, biawak, kadal, itu semua reptil. Itu menggunakan paru-paru untuk bernafas. Nah, kemudian burung. Burung ya. Burung kan bernafas menggunakan paru-paru. Burung juga mempunyai organ pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi atau kantong udara ya. Jadi pundi-pundi udara atau kantong udara. Jadi burung itu organ pernapasannya ada dua, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berguna untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Ini kayaknya kemarin sudah ya. Jalannya pernapasan burung adalah sebagai berikut. Nah, jadi burung itu udaranya masuk melalui hidung burung, lalu ke tenggorokan, kemudian ke pundi-pundi udara, dan akhirnya sampai ke paru-paru. Nah, bagaimana saat terbang? Ketika mengepakkan sayapnya, burung itu ya anak-anak ya, tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Pada waktu tidak mengepakkan sayap, burung mengisi kembali pundi-pundi udaranya dengan udara. Demikian pula pada saat burung hinggap di suatu tempat, ya, demikian pula pada saat burung hinggap di suatu tempat. Sisa pernapasan akan keluar melalui hidung. Jadi burung ya, burung. Ya. Jadi ketika burung itu terbang ke angkasa, mereka itu tidak menarik nafas ketika sedang mengepakkan sayapnya seperti ini. Ketika mengepakkan sayap, burung itu menggunakan simpanan udara yang ada di pundi-pundi udara. Nah, ketika sayap burung itu tidak mengepak atau diam seperti ini, kan pernah ya burung itu cuma begini tidak mengepakkan sayapnya, ya, melayang. Nah, itu baru kemudian burung memasukkan udara. Pundi-pundi apa Ustadz? Udara. Saat burung itu hinggap di pohon. Nah, itu baru burung itu masukkan udara kemudian disimpan ke kantong udara. Itu digunakan saat terbang. Nah, ini contohnya. Jadi burung itu memiliki kantong udara atau pundi-pundi udara seperti ini. Ketika terisi, maka ini akan mengembang. Ketika udaranya keluar, ya akan mengempis. Nah, contohnya ini ya, gambarnya. Dan tetap ya keluar masuknya itu lewat hidungnya burung. Itu ya, burung ingat-ingat ada ketika dia hinggap, dia memasukkan udara, ya, bernafasnya menggunakan paru-paru dan ada organ pundi-pundi udara. Selanjutnya mamalia. Kemarin kayaknya udah ini. Mamalia adalah golongan hewan yang menyusui. Jadi mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, ingat-ingat ya, hewan yang menyusui. Contohnya mamalia itu adalah kucing. Kucing menyusui? Iya. Harimau menyusui? Iya. Gajah? Iya. Sapi? Iya. Kelinci? Iya. Tikus? Lumba-lumba? Nah, itu semua adalah hewan
mamalia, ya. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang ada di air. Organ pernapasan mamalia sama dengan manusia. Mamalia bernapas dengan paru-paru, ya, seperti gorila, kera itu kan juga mamalia ya. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Bentar ya anak-anak ya. Bentar ya, ada yang beli sebentar aja. Oke, Ustadz sudah kembali. Maaf ya. Gangguan. Soalnya Ustadz di rumah sendiri nih. Sambil jaga toko. Siapa yang nyora-nyora ini? Ya, mamalia yang hidup di air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Nah, paus dan lumba-lumba itu juga bernapas menggunakan paru-paru. Nah, di dalam paus ya, dia kan punya ini lubang udara ya, yang biasanya kita lihat itu pausnya itu menyemburkan udara ke atas. Jadi paus dan lumba-lumba udara keluar dan masuk melalui lubang hidung khusus atau lubang sembur yang terletak di atas kepala. Jadi di atas kepalanya tadi itu ada lubang yang digunakan untuk menyemburkan udara biasanya. Lubang itu akan membuka ketika mereka naik ke permukaan air dan menutup ketika menyelam. Ya, Masya Allah ya, Allah menciptakan lubang untuk bisa membuka dan menutup. Luar biasa.
Saat lubang hidung membuka, paus atau lumba-lumba menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru. Kemudian mengisinya kembali dengan oksigen. Nah, makanya terjadi seperti ini, semburan, jush, gitu ya. Nah, maka akan timbul kayak embun seperti ini. Ketika paus mengembuskan udara hangat dari paru-paru, tampak seperti terbentuk air mancur dari atas kepala paus. Nah, sebenarnya air itu adalah udara hangat dari paru-paru yang bertemu dengan udara lautan yang dingin. Sehingga peristiwa itu disebut dengan kondensasi. Hal ini mirip saat kita bernapas pada saat udara dingin. Jadi, kalau kita di gunung atau di dataran tinggi ya, kalau kita bernapas kan biasanya keluar uap ya, dari hidung sama mulut kita. Nah, sama dengan paus juga seperti itu. Gitu paham ya? Organ pernapasan pada hewan. Nah, sekarang kita masuk pada sebelumnya ada yang mau tanya dulu anak-anak? Ini ada Mbak Rosida sudah masuk, Mbak Mas Wirja sudah masuk. Nah, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjutkan kalau begitu. Sekarang adalah penyakit pada organ pernapasan manusia. Nah, jadi penyakit pada organ pernapasan manusia itu ya pasti ada. Contohnya ketika kita melewati asap orang lagi bakar sampah misalnya di pinggir jalan, pasti pernapasan kita akan merasa terganggu, betul ya? Kita akan kesulitan bernafas, kemudian dada kita akan terasa sesak. Nah, kemudian ada asap, mungkin asap kendaraan atau asap asap rokok yang membuat hidung kita tidak nyaman, ya, terganggu, ya, ataupun bau-bau yang busuk, bau-bau kotor, ya. Contohnya tempat sampah, ya, kemudian makanan yang busuk dan lain sebagainya itu mengganggu pernapasan kita kan ya, baunya nggak enak dan sebagainya. Nah, itulah ya hal-hal yang dapat mengganggu organ pernapasan kita. Nah, tentunya penyakit-penyakit pada organ pernapasan manusia itu banyak sekali ya. Kan Allah kan memerintahkan kita ya untuk kemudian menjaga organ kita, sayang dengan organ ya, semua organ yang ada di tubuh kita, nggak cuma pernapasan tapi juga mata, terus kemudian telinga, mulut dan sebagainya ya. Organ-organ gerak kita itu harus kita jaga. Nah, untuk menjaganya ini, dan ini adalah tentang organ pernapasan, kita harus tahu nih apa saja yang dapat mengakibatkan penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama jelas yaitu penyakit akibat udara tercemar. Udara tercemar oleh apa? Ya, oleh misalkan tadi berupa debu, asap atau bau yang tidak sedap. Yang itu akan menyebabkan kita sesak napas, bahkan hingga keracunan. Contohnya apa kalau sampai yang keracunan? Misalnya ini asap pabrik ya misalkan ya, asap pabrik yang mengandung bahan berbahaya. Ya, ternyata keluar ini zat bocor misalnya. Kemudian kehirup manusia. Nah, ini bisa menyebabkan keracunan bahkan meninggal ya. Dan ini asap kendaraan bermotor ya, mengandung gas beracun yang disebut sebagai karbon monoksida. Kalau ditulis di unsur kimianya itu CO ya. CO, karbon monoksida. Kalau karbon dioksida itu CO2, dia nggak berbahaya kalau CO2. Nah, tapi kalau CO, nah ini berbahaya, karbon monoksida. Beracun gitu ya. Selain itu ada pula asap rokok yang mengandung nikotin.
yang mengganggu kesehatan alat pernapasan. Jadi hati-hati ya anak-anak. Misalnya adiknya merokok, ya diingatkan ya dengan baik-baik. Tapi kalau merokok jangan dekat-dekat ya, biar asapnya nggak kecium, nggak masuk ke hidung. Ya kalau bisa ya diminta untuk tidak merokok karena ya bisa lebih sehat. Kemudian bau tidak sedap, misalnya tempat sampah, tumpuan sampah ya. Nah, itu juga mengganggu pernapasan kita. Nah, yang kedua yaitu penyakit yang akibat dari serangan kuman. Mungkin kayak sekarang ya, COVID mungkin dari virus juga mungkin ya. Tapi beda ya dengan ini ya. Kalau ini dari kuman. Kuman penyakit dapat menyerang saluran pernapasan kita. Penyakit akibat pernapasan kuman yang menyerang saluran pernapasan antara lain adalah influenza, bronkitis, radang paru-paru, dan TBC. Nah, semua penyakit itu dapat ditularkan melalui udara karena kuman penyakit. Kuman penyakit ini ada di udara. Kuman dapat berpindah dari penderita ke orang sehat dengan perantara udara. Pada saat penderita batuk atau bersin, kuman akan terlempar ke udara. Orang lain yang sehat dapat terinfeksi kuman ini jika dia menghirup udara yang mengandung kuman itu. Jadi, penyakit kayak influ, kayak kita lagi pilek, flu, batuk, ya, kemudian TBC, bronkitis, radang paru-paru, itu dapat menularkan ke orang lain melalui anak-anak melalui udara. Kayak contohnya kita lagi flu, kita hazing ya, kita bersin, hazing, nggak ditutup, kemudian nggak pakai masker. Nah itu kumannya terbang ke udara, ya, terbang di udara, kemudian dihiruplah oleh orang lain sehingga orang itu tadi dapat tertular. Nah makanya ketika kita bersin, makanya Rasulullah kan juga menganjurkan ya anak-anak ya, ketika kita bersin itu kita dianjurkan untuk memalingkan wajah kita ya, dari orang lain, bisa menunduk ke bawah, kemudian ditutup. Ketika bersin itu ditutup. Memang lebih baik kalau kita pilek itu pakai masker kesehatan itu ya. Seperti sekarang banyak sekali orang pakai masker kan. Nah, itu ditutup biar tidak menular dan ditulari. Nah, makanya kemudian setelah bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, orang yang mendengarkan mengucapkan apa anak-anak? Ayo dijawab salah satu. Kan bersin. Hasil. Alhamdulillah. Terus yang dengar itu mengucapkan apa yang mendengar? Yarhamukallah. Betul sekali Mas Fahril. Yarhamukallah. Itu kalau yang bersin adalah laki-laki. Kalau yang bersin perempuan, misalnya Mbak Arin bersin, wacing, gitu misalnya. Hasyim. Nah kan, bersinnya perempuan kayak gitu ya. Nah itu gimana? Yarhamu killah. Betul ya. Yarhamu killah. Nah, kemudian setelah diucapkan itu, bagi yang bersin mengucapkan apa? Didoakan kembali dengan mengucapkan yahdikumullah. Betul ya? Sip. Jangan lupa itu ya. Karena kita bisa bersin. Itu merupakan nikmat. Kalau kita bersin itu kan, leganya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Ya. Wajeng gitu kan misalnya. Wajeng gitu kan. Enak itu kan ya, lega ya pernapasan kita. Nah, itu harus kita syukuri. Dan kemudian didoakan seperti tadi.
Nah, sekarang kita masuk ya ke beberapa penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia nih. Yang pertama ada asma. Di sini ada yang punya asma? Anak-anak mungkin? Semoga nggak ada ya. Asma itu adalah penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas atau pada bronkusnya. Serangan asma itu dapat terjadi karena tenggorokan penderita asma sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, kemudian rambut hewan, dan udara dingin. Mereka sensitif terhadap itu semua. Ketika itu masuk ke tenggorokan, dinding cabang tenggorokan atau bronkus akan membengkak dan menghasilkan lendir. Akibatnya, saluran napas akan tersumbat. Nah, asma dapat disebabkan oleh faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Gejala-gejala penyakit asma antara lain batuk-batuk, sesak napas, dan napas tersengal-sengal. Jadi, kesulitan bernapas. Nah, itu akibat apa? Saluran bronkusnya itu tersumbat. Tersumbatnya karena apa? Karena dinding bronkus atau dinding cabang tenggorokan itu sensitif terhadap sesuatu zat-zat tertentu. Contohnya tadi yang sudah disebutkan yaitu asap, serbuk sari, ya, yang pada bunga, kemudian rambut hewan ataupun udara dingin, asma. Nah, gejalanya seperti itu. Nah, kemudian penyakit bronkitis. Bronkitis itu adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Jadi peradangan di bronkus. Bronkus itu saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, serta karena menghirup zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena kompilasi penyakit lain, misalnya influenza, dan campak. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Itu bronkitis ya. Nah, tadi asma, bronkitis. Paham ya? Jadi bronkitis itu menyerang saluran bronkus, ya. Jadi salurannya. Kemudian influenza atau biasa disebut flu. Nah, ini biasa atau sering terjadi pada kita ya. Kita pilek, kemudian batuk, kemudian tubuhnya agak meriang ya. Itu influenza. Orang mudah terserang influenza jika kondisi tubuhnya sedang lemah. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Virus penyebab influenza menular melalui udara. Udara di sekitar penderita influenza mengandung virus tersebut tadi ya. Orang sehat yang berada di sekitar penderita dapat tertular karena menghirup udara. Ya, seperti kita kayak bersin tadi ya. Makanya ya kita dianjurkan tutup mulut kita, mulut dan hidung kita ya ketika bersin. Dan gejalanya biasanya kan awal-awal kita kena flu gitu kan, kita biasanya demam ya, sakit kepala, apa sakit banget kepalanya, kemudian otot-otot itu terasa nyeri, kemudian tenggorokan terasa nggak enak banget, untuk nelen air terasa nggak enak, kayak ada yang ganjel ya, buat nelen ludah aja udah nggak nyaman misalnya. Kemudian juga batuk-batuk ya, kemudian hidungnya berair gitu ya, hidungnya nah kayak pilek gitu kan ya, wes nggak karuan ya. Kalau awal-awal itu pasti harus lap sentrup kan kalau kita lagi flu ya, nggak nyaman. Nah, kita dapat mencegah influenza agar semakin parah. Saat tubuh mulai terasa tidak nyaman, minumlah air bening hangat sebanyak-banyaknya. Istirahat sebanyak mungkin.
kemudian minum vitamin. Ya, jika sakit berlanjut pergilah ke dokter. Jadi kalau sudah kita kayak merasa tubuhnya nggak enak, itu dianjurkan untuk banyak minum air yang hangat, kemudian istirahat dan minum vitamin atau herbal-herbal, contohnya habatus sauda atau apa ya, yang lainnya ya, yang bisa meningkatkan kekebalan kita. Tuh. Nah, kita lanjutkan ya, Nak ya. Lanjutkan bentar aja. Nah, sekarang yaitu flu burung. Flu burung ini mungkin anak-anak pernah dengar nggak? Dulu sempat jadi wabah ya, seperti corona kayak gini. Dulu sempat jadi apa? Wabah flu burung ini. Jadi flu burung itu adalah disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Contohnya ayam ya. Jadi virus itu tinggalnya di hewan, di unggas. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, ini dapat menyebabkan sakit yang parah. Virus penyebab flu burung menular kepada manusia yang bersinggungan langsung dengan unggas yang terinfeksi virus itu. Dan juga penularan dapat terjadi karena manusia menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang telah mengering dan terbawa angin. Jadi dulu itu pernah ada ya, orang itu terkena flu burung. Apa ya istilahnya? H2 apa gitu. Ya. Flu burung. Ya banyak ya dulu korbannya. Itu ya berasal dari hewan. Misalnya kita punya ternak ayam ya. Kemudian atau mungkin itu ada yang terkena flu burung, ya terus orang yang merawat itu bisa terkena. Nah, gejalanya demam atau suhu tubuh itu melebihi 38 derajat. Itu udah panas banget ini. Hidung berair, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan gangguan pada saluran pernapasan. Nih, seperti sesak atau batuk. Penularannya, flu burung ini dapat dicegah. Caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat, cukup gizinya, dan istirahat yang cukup. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan di sekitar lingkungan rumah dan menjaga kebersihan diri seperti mandi dan keramas dan dengan bersih. Biasakanlah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah aktivitas. Nah, kamu tidak perlu khawatir untuk makan daging, ayam, dan telur, asalkan ayam itu sehat dan dimasak dengan cara yang benar. Tubuhmu akan terhindar dari serangan virus tersebut. Nah, jadi ini anak ya, kunci sehat itu memang diawali dari ini anak-anak, dari diri kita sendiri, seperti menjaga tubuh kita itu agar senantiasa bersih, ya mandi ya kan ini di rumah terus nih, siapa yang cuma mandi 1 kali sehari nih, wah ini harus dimandiin kalau nggak mandi ya. Nah, harus mandi ya, harus rajin mandi, terus kemudian rajin cuci tangan ya kan ya, apalagi di wabah seperti ini kita harus sering cuci tangan. Bisa kan sekarang cuci tangan? Nih ada sabun, digosok-gosokkan, terus kemudian di sela-sela jari, terus kemudian gerakan mengunci, nih, terus kemudian bagian punggung ibu jari. Nah, setelah itu diputar-putar seperti ini. Udah. Nah, itu cara mencuci yang benar, mencuci tangan yang benar. Nah, itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, setelah diri kita sendiri, setelah itu apa? Lingkungan kita. Kamar kita, tuh, yang berantakan. Terus rumah kita. Berawal dari kita sendiri. Ya, nanti akan penyakit. Kita lanjutkan sebentar ya anak-anak ya. Nanggung nih, tinggal pneumonia sama tuberkulosis. Nah, setelah itu ada ini, menjaga kesehatan. Sekarang pneumonia nih anak-anak adalah penyakit ya.
Nah, Mas Taki baru gabung nih. Kemana aja tadi? Baru gabung nih tadi. Oke, pneumonia adalah penyakit radang paru-parunya. Artinya apa? Artinya paru-paru yang cepat menjadi parah. Pneumonia biasanya disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit ini dapat ada setelah penderita terkena penyakit campak, influenza, bronkitis, dan penyakit angina. Di pneumonia ini penyakit yang cukup parah ya anak-anak ya. Gejalanya itu penderita sulit bernapas dengan nyaman. Pernapasan terjadi dengan sangat cepat. Jadi cepat gitu ya. Terus timbul batuk yang sering disertai darah. Ya Allah ya. Atau lendir kuning kehijauan dan dada terasa nyeri. Penderita pneumonia sebaiknya dirawat di rumah ventilasi yang lebih parah. Jadi batuk disertai darah ya anak-anak ya. Hati-hati ya. Kalau sudah seperti itu wes tidak usah nunggu apa-apa. Bismillah ya. Menuju ke rumah sakit agar tidak hal-hal yang lebih parah. Nah, selanjutnya penyakit sistem pernapasan yaitu ada TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebentar ya anak-anak, ada yang beli lagi. Ya. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Bakteri penyebab TBC paling sering menyerang paru-paru. Bakteri tersebut juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Gejala penyakit TBC antara lain, yang pertama sangat mudah capek atau letih, bahkan saat tidak bekerja pun. Kemudian berat badan terus menurun, jadi tubuhnya kelihatan kurus sekali. Kemudian batuk-batuk berdahak disertai darah, kan? Lagi ya, batuk disertai darah. Kemudian nyeri di bagian dada dan sering mengalami demam saat petang hari. Nah, kalau sudah seperti ini, lebih baik memang harus dibawa ke dokter agar diberi perawatan dan penanganan yang tepat, gitu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit itu anak-anak ya, kalau kita sakit, ya sedikit, bentar ya, saya sampaikan sedikit. Jadi sakit itu adalah qadanya Allah. Maksudnya apa? Itu adalah ketentuan Allah. Betul ya? Jadi sakit itu adalah ketentuan Allah, qadanya Allah. Kita nggak bisa menolak. Ya. Tapi ya di sisi lain ada ranah ikhtiar nih anak-anak ya. Ada ranah ikhtiar yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya sakit. Betul ya? Seperti kita mengonsumsi makanan yang sehat, kita membersihkan lingkungan dan diri kita, dan lain-lain. Dan kemudian sakit ini kan tadi apa? Qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sakit, nah sakitnya itu tidak dihisap oleh Allah. Misalnya, wahai Asma, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh Nadia? Itu nggak akan ditanya sama malaikat nanti. Nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah ketika apa? Ketika misalnya, ketika Nadia tadi ya, kena asma, kemudian justru menyalahkan Allah. Ya Allah nggak adil. Allah jahat, misalkan ya. Naudzubillah ya, nggak boleh seperti itu. Kenapa sih aku kenapa sih aku kena asma? Nah, kalau seperti itu yang baru dihisap, ya, baru dapat apa? Dosa kalau seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sakit, ya kita terima bahwasanya itu adalah qada dari Allah. Itu adalah datanya dari Allah, dan kemudian kita bersabar dan juga
ikhtiar, sabar dan ikhtiar. Jadi sabar ketika kita sakit, sabar ya. Kita nggak ngeresuloh, kita nggak menyalahkan Allah, naudzubillah, jangan sampai seperti itu kan ya. Nah, kemudian kita ikhtiar untuk kemudian berobat, minum obat, cari herbal misalnya, atau ke dokter. Nah, itu baru ya. Dan juga ketika sakit juga, udah biarkan aku begini, karena ini datangnya dari Allah. Jadi nggak juga seperti itu ya. Kita juga harus anak-anak ikhtiar ya, usaha untuk mengobati diri kita ketika kita itu terkena sakit. Nah, gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tumbas, Dek. Tumbas. Bentar ya. Dari sini ada yang mau tanya anak-anak? Mbak Arin, Mbak Nadia, Mas Fahril, saya. Ada yang mau tanya? Mas Fahril, ayo pakai celana pendek lo itu, ayo. Pakai sarungnya. Ayo. Ayo. Sarungnya dipakai dulu. Ya. Nggak ada yang mau tanya? Jelas? Nanti bisa dibaca ya di materinya, di buku. Nah, kalau paru-parunya isi cairan, gimana Ustadz? Nah, itu berbahaya anak-anak ya. Paru-paru isi cairan itu, bentar ya. Ustadz lupa namanya. Bentar ya, saya cari dulu ya. Nah, penyebab apa? Penyebab ya Uti dulu pernah disedot. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kan namanya itu ada yang namanya kardiogenik, penyebab yang berasal dari, dan non kardiogenik, penyebab yang bukan dari jantung. Beberapa kondisi kardiogenik yang menyebabkan edema paru-paru seperti ini. Tekanan darah tinggi, rusaknya otot jantung. Nah ini kok KR salah ya. Yang ini tadi, kenali gejala adanya cairan di dalam paru-paru. Seperti dapat dilihat pada kemenunya di atas, munculnya cairan paru-paru dapat terjadi dalam waktu cepat maupun berkembang dalam jangka waktu yang lebih lama. Gejala edema paru yang terjadi secara cepat atau tiba-tiba antara lain berupa seperti ini. Denyut jantung tidak teratur, sensasi kehabisan napas atau tenggelam, napas terengah-engah. Jadi banyak cairannya. Kayak kita mungkin kemasukan air gitu ya mungkin ya. Jadi kayak yang disampaikan Mbak Arin tadi, bahkan sampai cairannya disedot ya. Berarti harus operasi ya, cairannya disedot. Atau mungkin kita cari gambarnya aja. Ini
Ini kelihatan ya ini ya. Oh, namanya edema paru. Jadi penyedotan cairan. Seperti ini ya, kelihatan ya. Kapan neneknya Mbak Arin itu disedot cairannya? Barusan atau udah lama? 3 tahun yang lalu. Jadi ini ya, ada yang edema mendadak, tiba-tiba gitu. Kemudian ada gejala edema jangka panjang yang udah kronis. Jadi edema paru dapat menjadi kondisi yang fatal. Anda harus menghubungi penyedia layanan medis darurat jika mengalami gejala seperti ini. Sesak napas, tiba-tiba kesulitan bernapas atau seperti terasa tercekik, dahaknya berwarna merah muda dan berbusa, kemudian sulit bernapas, warna kebiruan atau keabuan pada kulit. Nah, seperti ini ya. Penyebabnya kayak tadi. Dari dalam tubuh sama dari luar tubuh. Gangguan jantung, tekanan tinggi, infeksi virus. Nah, faktor-faktornya itu dari usia yang usia lanjut, ya kan neneknya Mbak Arin ya tadi ya, itu lebih rentan terkena. Kemudian riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit paru-paru, kemudian merokok. Nah, makanya anak-anak kalau nanti udah besar, khususnya aulat nih ya, tolong jangan merokok ya. Selain itu nggak sehat banget, itu juga menyebabkan juga boros ya. Jadi uangnya mahal-mahal digunakan untuk merokok. Nah, jadi seperti ini ya. Itulah. Jadi intinya ya kita harus menjaga kesehatan organ paru-paru kita, pernafasan kita itu ya dari sedini mungkin. Tidak harus kita nunggu sakit, nunggu tua, baru mau berobat, baru mau menjaga kesehatan. Jangan. Ketika kecil seperti ini, ketika masih muda, ya kita harus rutin untuk menjaga kesehatan kita. Gitu ya. Kita udah molor cukup lama. Mungkin sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat Ustadz Izar. Terus PR-nya anak-anak ya. Apa ya PR-nya ya? Membaca ya. PR-nya membaca apa nih? Membaca kesehatan organ pernapasan. Itu ya, selanjutnya. Oke anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Gitu ya, jazakumullah khairan katsiran. Semoga tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatannya ya. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.